Suatu kali Nabi berkalam. Apa kata Nabi? Hadisnya masyhur, tapi didhaifkan oleh seorang yang dia tidak bersanad hadis kecuali satu. Dia katakan hadis ini dhaif, padahal hadis ini mutawatir. Apa hadisnya? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu. Kota itu padat atau jarang? Kota itu lengkap fasilitas atau kurang? Lengkap. Jadi ketika Nabi mengatakan aku ini kota ilmu, berarti semua ilmu di alam semesta ada di dalam dadaku. Wa aliyun babuha, pintunya adalah Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin. Walhamdulillahilladzi rafa'ana bil ilmi wal amali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil muallimin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Qala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, rawahu Tirmidzi bi asanida mutanawwi'ah mutawatirah sahihatun alal itlaq. Para masyayikh, para ustadz, sahabat saya panggil beliau Syekh, ya, Syekh Hadi, Syekh Ahmad Idris. Kalau dikasih ke belakangnya Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Asy-Syafi'i mazhaban, Al-Ba'lawi mashraban. Sah? Itu kalau digaya-gayain gitu ya. Taib, ayuhat talaba, saya diminta untuk menyampaikan beberapa kalam litahrid talabah ala hubbil ilmi wa talabi, ya, untuk memotivasi kita sebagai santri mencari ilmu dan mencintainya. Satu kali Nabi berkalam. Apa kata Nabi? Hadisnya masyhur, tapi didhaifkan oleh seorang yang dia tidak bersanad hadis kecuali satu. Dia katakan hadis ini dhaif, padahal hadis ini mutawatir. Apa hadisnya? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu. Kota itu padat atau jarang? Kota itu lengkap fasilitas atau kurang? Lengkap. Jadi ketika Nabi mengatakan aku ini kota ilmu, berarti semua ilmu di alam semesta ada di dalam dadaku. Wa aliyun babuha, pintunya adalah Sayyidina Ali. Maka tiada sekarang orang berilmu kecuali sanadnya ngambung kepada Sayyidina Ali. Apakah sanad akidah? Nyambung ke Sayyidina Ali. Kalimat yang kita sering baca, man ayyanal aina fala yuqalu lahu ain. Apa artinya? Man ayyanal aina fala yuqalu lahu aina. Apa artinya? Harus didendangkan itu. Man ayyana, man khalaqa al makana. Apa terjemahannya? Siapa yang menciptakan tempat, fala yuqalu lahu aina, maka tidak boleh kita bertanya di mana dia. Itu perkataan Sayyidina Ali. Berarti ini sanad akidah. Sanad apa lagi? Sanad fiqih.
Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik membersihkan kalbunya setelah ketemu Imam Ja'far As-Sadiq. Tahu Ja'far As-Sadiq? Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ini bukan sanad Syiah, ini sanad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika orang-orang Rafidah, penghujat Abu Bakar, datang kepada Ja'far, Ja'far pun mengusir mereka. Apa kata Imam Ja'far? Bagaimana mungkin aku bersama kalian sedangkan kalian menghujat kakekku Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ternyata Ja'far Shadiq keturunan Ali dari sisi bapaknya, keturunan Abu Bakar dari sisi ibunya. Makanya sekarang habaib tidak ada benci ke Abu Bakar, tidak ada benci kepada Umar. Dan guru dari guru antum, Ustadz Ahmad Idris, bergurunya ke Habib siapa? Habib Umar. Ini pertanda zuriat Nabi Ahlus Sunnah tidak benci sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda ingat wajah bapak ini nih? Wah, ini sahibul hotel ini. Sehat Pak? Pak Haji? Ya, izin ya Pak Haji ya. Apalagi sanad zikir, sanad tarekat tasawuf, sanad ilmu hati, semuanya dari Imam Ja'far. Imam Junaid, pernah dengar Junaid? Junaid Al-Baghdadi, pernah dengar ceritanya? Junaid Al-Baghdadi ini dulu pernah sakit. Kalau dia sakit, dia panggil temannya Abul Husain An-Nuri. Abul Husain cuma pegang kepalanya, dibacain doa, sembuh. Junaid ini mengatakan ilmu kita, ilmu tasawuf, ilmu zikir, ilmu qalbu berkaitan erat dengan Alkitab wa Sunnah, kitab dan sunnah. Sekarang orang berani menuduh tasawuf, zikir kita tidak sesuai sunnah. Imam Junaid belajar kepada Sari Sakti. Sari Sakti belajar kepada Ma'ruf Al-Kharqi. Ma'ruf belajar kepada Dawud At-Ta'i, dari Habib Al-Ujaimi, dari Hasan Al-Basri, dari Sayyidina Ali. Dari siapa? Sayyidina Ali. Jadi zikir afdalu dzikri la ilaha illallah itu dari sana diambilnya. Dari Sayyidina Ali. Dari sana. Dulu Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarin dong zikir paling ringan, paling banyak pahalanya." Kamu mau begitu kan? Ringan, enggak ribet, tapi pahalanya paling banyak. Maunya gitu kan? Bener. Belajarnya dikit, ilmunya banyak. Maunya gitu kan? Ah, ini ilmunya Sayyidina Ali itu. Paling cepat dekat kepada Allah, paling tinggi di sisinya. Lalu Nabi jawab, al-mudawamatu ala dzikrillah. Kamu zikir banyak-banyak. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya sudah tahu. Itu salah satu fasilitas di kota ilmu. Apa itu? Banyak-banyak zikir. Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad ini kota ilmu. Semua ilmu ada di beliau. Ilmu paling cepatnya mana wahai Rasulullah? Kalau banyak-banyak zikir saya sudah banyak. Maka Nabi mengatakan, "Hai Ali, bacalah kalimah la ilaha illallah." Nanya lagi dia, gimana caranya wahai Rasulullah? Diajarin sama Nabi, pejamkan matamu, baca. Wah, itu jadi ilmu tarekat namanya. Ilmu apa? Tarekat. Al-Habib Umar, tarekatnya disebut tarekat Ba'alawiyah. Tarekat apa? Ada teknik begitu, ada. Zikir itu pejam mata. Jadi kalian nih kalau zikir, jangan buka matanya. Nggak jelas itu ya. Kalau zikir pejam mata. Ini siapa sahabatnya? Ali bin Abi Thalib.
Maka semua ilmu zikir bersumber dari Sayyidina Ali. Ilmu tafsir, Ibnu Abbas berguru kepada Sayyidina Ali. Ibnu Abbas punya tafsir yang tafsirnya berkembang di kalangan murid-muridnya. Maka saran saya, para adinda santri, belajar manaqib Sayyidina Ali. Apa rahasia Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini kapan belajarnya? Beliau lebih banyak berjuang berkhidmah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau berkhidmah, Allah berikan ilmu lebih banyak. Ya. Beliau berkhidmah berarti punya adab. Adabnya lebih tinggi bahkan daripada orang yang belajar. Maka kunci sukses Sayyidina Ali apa? Satu, khidmah. Yang kedua, beradab. Ini coba tanya nih para ustadz, ada santri pinter tapi belagu, disenangi nggak sama gurunya? Enggak. Ada santri biasa, sopan, rajin, otaknya lelet, disayang nggak sama guru? Disayang. Nanti didoain, digini-giniin aja sama gurunya, cerdas otaknya itu ntar. Kok bisa? Otak cerdas gak cerdas itu tergantung cinta ilmu atau tidak. Ada anak-anak suka main game, karena dia suka gamenya langsung bisa, bener. Tapi kalau nggak suka sama gamenya, bisa main nggak? Saya ini nggak bisa main bola karena nggak suka bola. Jadi kalau nenang bola sama orang-orangnya terbang, dia yang muter-muter. Jadi akhirnya saya nggak suka bola. Nendang bola, kaki teman yang patah. Waduh, sepertinya takdirku bukan dengan bola. Nendang bola, gawang di depan, saya tendang, perginya ke kiri. Nggak tahu cara nendang, karena nggak cinta. Saya pikir-pikir, wah, jangan-jangan bolanya gak cinta saya ya. Ya sudahlah, saya cari yang lain. Di saat orang main bola, saya pegang kitab. Kitabnya bukan yang saya bawa. Jadi ada meja, di dalam meja itu ada kitab. Saya ambil, ternyata kitab kelas terakhir usul fikih paling berat. Kita baca-baca. Saya baca, kok saya ngerti? Padahal itu pelajaran kelas paling akhir. Di situ saya tahu, oh berarti aku ini cintanya sama buku, cintanya baca buku, bukan main bola. Akhirnya saya sampai sekarang punya istri 2, yang pertama buku, yang kedua perempuan. Di istri cemburu tuh, nggak boleh beli buku lagi ya, nggak ada tempat di rumah gitu. Tapi enak kalau dicemburui sama buku tuh enak. Marahnya sebentar doang. Kalau cemburunya sama yang satu lagi, wah repot ya. Baik. Sayyidina Ali ditanamkan oleh Rasulullah dalam dirinya kalimah la ilaha illallah. Kolbu kalau sudah masuk nama Allah, dia akan luas. Yang tadinya merasa bodoh, pasti kolbunya menjadi luas, otaknya jadi cerdas. Jadi adik-adik, ini tips dari saya. Mau pikirannya cerdas, doyan zikir la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Itu terjemahan, ayo, tiada tempat kami menggantungkan harapan kami kecuali Allah. Bukan ke guru, bukan ke ustadz, tapi kepada Allah. Ilmu dari siapa? Dari Allah. Maka kita katakan,
tiadalah yang memberiku ilmu kecuali Allah. Jadi kalau zikir gitu dimaknai, nanti kalian bisa cerdas sendiri ya. Cuma yang sabar, baru zikir bentar udah bosan ya. Syukur. Dan yang terakhir ya, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus hanyalah sebagai muallim. Apa arti muallim? Guru, ustad. Itu hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Hanyalah aku diutus sebagai muallim. Berarti cara kita paling dekat dengan Nabi, jadilah muridnya muallim. Nah, sekarang udah jadi murid. Tersiksa nggak kalian jadi murid? Atau bahagia? Bahagia. Kalian dendam nggak kalau kena hukuman? Atau malah tahu diri, saya memang pantas dihukum? Yang mana? Kalau seorang murid dihukum gurunya belum rela, dia belum disebut murid. Kalau dimarahin guru, kalian kesel nggak? Atau rela? Kesel ya? Berarti belum jadi murid. Murid itu dia siap dimarahin gurunya. Takut sih, takut, tapi siap. Saya pernah cerita kepada Ustadz Musa ini. Dulu saya nggak bisa ngetik bahasa Arab, nggak bisa. Ngetiknya salah-salah, komanya salah. Jadi kita salah koma. Kalau koma kan setelah kata langsung koma. Ini enggak, saya ketik kata lalu spasi koma, kan jelek. Itu tulisan saya dipukul, dilempar sama Kiai, plak, Kiai Ali Mustafa Yakub. Takut tapi saya rela. Setelah itu saya nggak mau lagi nulis kecuali hati-hati. Sampai sekarang nulis bahasa Arab lumayan lah. Bagus nggak sebagus Ustadz Ahmad Idris, cuma lumayan. Pakai ketikan, kalau nulis pasti salah. Ya. Jadi marahnya guru itu terbukanya pintu langit. Kalau pintu langit terbuka, pintu kolbu terbuka, masuk ilmu. Jadi kalian bersyukur kalau ada guru marah. Tapi tunggu dulu, guru jangan senang dulu marah-marah. Marahlah karena Allah. Marahnya seorang guru karena dia sayang kepada murid. Sayang yang begitu tuh, marah sayang itu yang bikin muridnya jadi. Udah siap dimarahin? Siap apa nih? Kesel nggak dimarahin ntar? Saya lupa, ini bagian terakhir. Ada cara menghafal tanpa menghafal. Apa itu? Mencintai guru. Saya nggak pernah ngafalin kitab, tapi saya cukup bayangkan guru saya cintai. Semua ilmunya yang diajarkan di kelas, cukup sekali lihat langsung hafal. Sekali lihat, langsung ingat. Kenapa? Kalau kalian nih pernah jatuh cinta nggak? Sama cewek, jangan sama cowok. Pernah jatuh cinta? Pernah seneng nggak dulu sama orang? Terus dia ngomong, diperhatiin nggak? Pasti diperhatiin. Nggak penting aja kita perhatiin, kebiasaannya kita perhatiin. Dia kalau pulang lewat mana? Kalau nyandang tasnya pakai gimana, ya nggak? Warnanya apa, benar? Kalau udah cinta, detail. Tapi kalau nggak cinta, cantik pun tidak diperhatikan. Maksudnya apa? Cintai gurumu karena dia pewaris Rasulmu.
nanti ilmunya engkau hafal tanpa perlu menghafal. Cukup lihat sebentar langsung hafal. Kenapa? Karena kita akan dengerin dia secara detail. Jadi belajar dengan cinta adalah belajar tanpa menghafal. Selamat jadi orang cerdas. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Iya, kemudian. Khalas Ustaz. Ayo ijazah. Masya Allah. Karena menghormati sahabat saya Ustadz Ahmad Idris, biasanya orang yang ahli riwayat setiap kali memulai pengijazahan riwayat mereka mengijazahkan hadis al-musalsal birrahmah. Ya, apa namanya? Al-musalsal atau al-musalsal bil awwaliyah. Tapi ini kita ringkes. Jadi saya mendapatkan dari beberapa masyayikh, ya, murid-muridnya Syekh Yasin. Ada yang orang Betawi, ada yang orang Arab, ada yang orang Yaman, ada yang orang oh iya, Palembang juga ada, Said Agil, ya. Banyak, beberapa lah, ya. Termasuk juga murid Habib Umar yang mungkin kakak kelasnya Ustadz, ya, Habib Ali Al-Jufri, ya. Kita juga dapat sanad dari beliau. Setiap guru mengatakan, inilah yang pertama aku dengar dari guruku. Yang paling saya suka sanadnya adalah sanad mursyid Syaziliyah saya, yaitu Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Pertemuan dengan beliau sebentar tapi terasa lama sekali, ya. Terasa lama beliau membimbing saya. Beliau mengatakan, qala haddatsani syaikhi musnidud dunya Muhammad Yasin Al-Fadani wa huwa awwal ma sami'tu. Inilah yang pertama yang didengar oleh beliau. Syekh Yasin juga mengatakan, ini yang pertama aku dengar dari guruku. Begitulah berlanjut sampai kepada Sufyan ibn Uyainah, nanti berlanjut kepada sahabat Ibnul As, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan Nabi bersabda, apa kata Nabi? Coba ikuti, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Boleh dibaca yarhamukum atau yarhamakum, itu 3 i'rab, ya. Sayangi makhluk di bumi. Baca, sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit sayang kepadamu. Yang di langit siapa? Kon. Ini Mi'raj, nggak ngerti hadis Mi'raj ini. Nabi waktu Mi'raj ketemu Allah di langit. Nabi waktu Mi'raj di langit 1 ketemu siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Ya, langit 2 ketemu Nabi, 3 ketemu Nabi, sampai ke 7 ketemu Nabi, bukan ketemu Allah. Karena Allah Maha Suci dari tempat. Oke? Jadi siapa yang ada di langit? Arwah para nabi. Siapa lagi? Arwah para malaikat. Siapa lagi? Arwah para wali. Mereka, kalau kita sayang makhluk di bumi, maka mereka 3 golongan itu sayang kepada kita. Itulah yang disebut artis langit. Ini kalian gak terkenal kan? Kayak artis di Jakarta. Gak apa-apa. Yang terkenal di sini kan paling pejabat itu, siapa namanya? Yang jadi menteri sekarang tuh. Ah itu tuh, ya. Itu terkenal tuh. Karena dia dulu yang beredel para teroris kan. Ya, dibenci sama teroris itu. Tapi perbuatan dia terpuji sebenarnya. Kita nggak terkenal di bumi nggak apa-apa. Yang penting nama kita disebut-sebut di langit sebagai orang yang penyayang di bumi. Ya. Jadi mulai sekarang sayangi kawan di sampingnya, jangan dizolimi, jangan dibully. Ini kalau masih dengar nih, membuli teman,
nggak dapat rahasia hadis ini. Apalagi nulis saya gila, tempel. Aduh, masih ada begitu. Jahiliyah bener ente ya. Nggak boleh gitu. Ada teman kita sakit, kita rawat sama-sama. Ada teman kita susah, kita bantu sama-sama. Tapi kalau ada teman kita lagi ujian, tidak boleh bantu-membantu. Ya. Wa bihadza ajaztukum hadzal hadis bihadhihi riwayat al-mutaaddidah kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah.